Assalamualaikum. Cantik-cantik banget. Ganteng lagi. Selamat pagi. Apa kabar? Semangat pagi. Keren-keren banget. Baik, sebelum ke pembelajaran, Papa mau tanya, kemarin kita udah ngebahas materi di bahasa Indonesia, yang dimana hari ini kita kebagian membahas materi apa? Surat dan surat. Ya, salah satunya yaitu kita akan menganalisis perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Baik, sebelum ke pembelajaran, kita buka dulu kegiatan pembelajaran ini dengan sama-sama berdoa dulu. Silahkan kepada Kak Disa untuk memimpin doanya. Mau perhatian? Ya. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat banget, luar biasa. Baik, kita absen dulu ya. Absen dulu. Materi oke lah, materi udah siap. Baik, pertama Adelia Putri. Hadir, oke. Mayar. Alpa. Amri. Hadir. Disa. Hasim. Hesti. Ibnu. Oke, Nu. Ika Laswati. Ira Narulita. Irfan. Jaira. Juhaidi. Keisha. Kandi. Mahdi Maulana. Mosahril. Muhammad Jani. Nabila. Nur Saman. Olivia. Pepen. Rahel. Rahmat Amarudin. Raisa Putri. Sarmina. Siti Kirana. Maisaro. Oke. Nur Maulia. Siti Rohmah. Baik. Sulis. Tia Talisa. Baik. Berarti hari ini kita alfa 1 ya. Baik, teman-teman. Karena kita kemarin sudah diberitahukan bahwa hari ini kita akan membahas yaitu surat resmi dan surat tidak resmi. Namun sebelum ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan kita sendiri sebagai bentuk kita mencintai negeri kita. Nah, silakan yang jadi dirijennya 1 orang ke depan. Ayo. Yang lain silakan berdiri ya. Siap? Indonesia.
Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Terus Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, rekan-rekan, kita hari ini akan melanjutkan materi. Boleh, silakan dipersiapkan bukunya dan lain sebagainya. Bapak buka materinya. Materi kita hari ini yaitu pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Yang dimana di sini kita akan mempelajari tentang mengenal surat pribadi dan surat resmi. Pernah ngirim surat? Pernah lihat surat? Nah, pasti sudah pernah dong, udah pada gede ini. Nah, baik teman-teman, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, peserta didik melatih kemampuan mengakses informasi dan menganalisis tujuan penulisan surat melalui kegiatan menjawab pertanyaan secara tepat. Kemudian yang kedua, tujuannya peserta didik mengenal surat resmi dengan menganalisis bentuk, isi bahasanya, dan membandingkannya dengan surat pribadi dengan baik. Ketiga, peserta didik memahami isi surat resmi dengan berlatih menggunakan kosakata baru dalam beragam konteks yang baik. Kemudian, peserta didik membandingkan surat pribadi dan surat resmi dengan mengenali perbedaan bentuk, unsur, tujuan, serta aspek kebahasaan dalam surat pribadi dan surat resmi. Baik, karena teman-teman nih udah pernah dengar surat pribadi dan surat resmi, selain Bapak membagikan contoh surat resmi dan surat pribadinya, Bapak minta satu orang nih untuk membacakan surat pribadi ke depan. Siapa aja yang berani dong? Satu orang? Surat resmi. Oke, Kak Ika silahkan. Sebentar dulu ya, tapi teman-teman dengerin, perhatikan bahasa-bahasanya yang ada di surat pribadi. Nanti ada nih Kak Ika. Nanti Bapak bagikan. Kak Ika tunggu dulu ya. Bapak bagikan contohnya dulu. Takutnya kelihatan. Di mading juga ada di lembar tugas. Nah, di Infocus juga ada. Untuk analisa ya. Bisa nih. Contohnya, Kak Mauli. Oke, Kak Ika yang lain silakan menyimak. Kak Ika tolong bacakan dengan lantang, yang lain silakan nyimak. Jika aku matahari, mungkin kamu bulannya. Jika aku pelangi, mungkin kamu... Lanjut ya. Jika aku pelangi, kamu mungkin hujannya. Jika aku serangga, mungkin kamu adalah satu bunga yang sedang mekar. Pertama bertemu, aku suka padamu. Satu kali pandang, dua kali pandang, tiga kali pandang. Dan aku kesal padamu. Kenapa? Karena kamu orang terdingin yang pernah kutemui. Kupikir sifatmu akan sebagus parasmu, tetapi aku salah. Namun aku juga bisa saja salah menilaimu. Dan mungkin suatu hari nanti surat ini yang salah. Aku memang belum mengenal kamu seutuhnya. Dan aku tidak banyak tahu tentang kamu. Mungkin kesalahan
Kekesalan yang aku tulis saat ini padamu adalah sebuah kesalahan. Sampai kamu juga harus tahu. Manusia belajar dari sebuah kesalahan. Jika surat ini sebuah kesalahan, aku hanya berharap aku bisa belajar lebih banyak dari kesalahan itu. Tentang kamu dan dunia yang tidak aku ketahui sebelumnya. Jujur, aku enggak suka sama kamu dan jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Dari Matahari untuk Ketua. Tepuk tangan. Terima kasih Kak Ika. Terima kasih Kak Ika. Nah, sudah kedengaran tadi itu adalah salah satu contoh surat pribadi. Sekarang teman-teman tuh udah Bapak kasih contoh surat pribadi sama surat resminya. Silakan dibaca, didiskusikan, dilihat, dianalisa. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menganalisa, 5 menit sampai 10 menit untuk menganalisa surat pribadi sama surat resmi tersebut. Silakan ya. Sekarang tuh 0919, nanti 0930 Bapak cek. Kita cek melanjutkannya. Silakan, selamat membaca dan menganalisa dan berdiskusi. Kebaca? Nih, lihat semua pribadi. Salah satu ada kop, ini nggak ada. Ada nomor, ada hal, ini nggak ada. Nah, ada ya. Coba bandingkan surat ini sama surat ini. Ya, itu bisa mengenal. Ada kok, ada logo, nggak ada. Ada kok, nggak ada. Nah, pengirim mah ada ya. Ini mah ada tanda tangan. Ada. Bisa lah.
Udah kelihatan? Udah dibaca? Beres? Baik, setelah nganalisa kayak gitu, Bapak akan tanya dulu nih sebelum ke materi yang lebih dalam untuk ngebahas si materi surat resmi dan surat pribadi ini. Pertama nih, apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi dan surat resmi? Oke. Surat pribadi adalah surat yang dikirim untuk perseorangan. Hah? Dan surat resmi adalah surat yang dibuat lalu dikirim oleh instansi tertentu. Oke, bisa. Kemudian apa tujuan seseorang menulis surat? Siapa sih yang berani jawab? Oke, silakan. Untuk menyampaikan pesan atau informasi, Pak. Untuk menyampaikan pesan atau informasi. Benar. Coba yang lain nih. Apa sih yang dimaksud dengan surat pribadi itu? Ayo. Oke. Surat yang ditulis sendirian, Pak. Oke, surat yang ditulis sendirian. Oke. Surat yang gak resmi. Oke, ada lagi. Oke. Surat yang ditulis untuk menyampaikan pesan secara pribadi. Oke, ada lagi. Surat yang ditulis tanpa stempel resmi. Oke, ada lagi. Surat yang ditulis tanpa sebuah nama instansi. Oke, surat yang ditulis itu semua benar banget. Pertama tadi ada yang bilang ditulis sendirian, kemudian ada yang bilang menyampaikan pesan secara pribadi, ada yang bilang lagi yang nggak resmi, emang bener ya pribadi nggak resmi ya. Kemudian tanpa stempel, emang bener. Tapi ada ya, suka ada tuh yang pakai stempel love gitu kan, kalau di surat-suratnya kan. Pernah ada kan surat pribadi bikin gitu? Pernah bikin? Kemudian tanpa nama instansi, bener, tanpa nama instansi. Kemudian siapa sih yang mau menyimpulkan apa itu surat pribadi? Ayo, siapa? Oke, silakan Kak Rahel. Dari hasil belajar ini dapat disimpulkan bahwasanya surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya berkaitan dengan masalah pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, mulai dari kepentingan pribadi, lembaga, instansi hingga organisasi. Oke, Kak Rahel. Mantap. Nanti kita bahas lagi lebih kupas lagi ya. Nanti kita kupas kedengarannya. Kemudian kita lanjut. Pertanyaan yang kedua, apa itu surat resmi? Siapa yang mau jawab? Siapa? Oke. Surat yang memakai kop surat. Surat yang memakai kop surat. Oke. Ada lagi? Oke. Surat yang ada nama pengirimnya. Surat yang ada nama pengirimnya. Ada lagi? Surat resmi. Surat yang berasal dari instansi atau organisasi, Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Surat resmi? Oke. Surat yang memakai tanda tangan. Oke. Surat yang memakai tanda tangan. Ada lagi? Surat yang bahasnya impor dan baku, Pak. Oh, oke. Surat yang bahasanya formal dan baku. Kemudian siapa sih yang mau menyampaikan pengertiannya? Oke. Menurut kelompok kami, surat yang digunakan untuk keperluan formal atau resmi biasanya dikeluarkan oleh instansi, organisasi, lembaga, atau individu yang memiliki wewenang resmi, di mana surat ini mengikuti format dan aturan tertentu, menggunakan bahasa baku dan tujuan untuk menyampaikan informasi, perintah, atau komunikasi secara resmi. Wih, tepuk tangan. Mantep banget. Nih, teman-teman tuh udah ngebaca, udah nganalisa tadi, udah mulai tahu-tahu tuh apa surat pribadi, apa surat resmi. Yang dimana salah satunya tadi pertama di surat resmi itu ada nama pengirimnya. Kemudian jawab lagi tadi sama kelompok, sama Siti Rohmah tadi dijawabnya dari organisasi atau instansi. Kemudian dijawab lagi tadi sama kelompok C yang ada kop suratnya. Dijawab lagi tadi sama kelompok D yang ada tanda tangannya. Dan dijawab lagi tadi sama kelompok E-nya yaitu bahasanya formal dan baku. Itu adalah bentuknya. Bener banget semuanya itu salah satunya itu adalah seperti itu di surat resmi. Jadi teman-teman nih udah tahu nih di surat pribadi sama surat resmi itu ada perbedaannya ya, di mana benar seperti itu. Tadi ada kopnya Pak, ini benar, ada tanda tangannya benar. Tapi di surat resmi di pribadi juga ada tanda tangannya, cuma tidak ada kop atasnya. Benar, instansi ini mah pribadi, ini mah instansi. Itu benar banget antara surat resmi dan surat pribadi. Keren banget buat Bapak, teman-teman tuh udah mulai paham, udah paham banget dengan yang namanya surat resmi dan surat pribadi. Baik, karena teman-teman tuh udah nganalisa, Bapak analisa juga jawabannya udah merujuk benar banget.
sampai mampu menyimpulkan segala macam. Jadi kita akan coba-coba ke lanjutan materi selanjutnya. Yang gimana nih? Teman-teman punya tugas. Jadi tadi tuh sebentar. Teman-teman udah ngelihat perbedaan. Sekarang Bapak tampilkan nih pertanyaan-pertanyaannya di infokus kita. Silakan dibaca, kemudian teman-teman tulis ke buku jawabannya. Ya, nanti kita bahas. Selamat menganalisa dan hasil analisanya dituangkan ke buku tulis teman-teman. Silakan. Tadi ada surat apa tuh? Ada surat pribadi, ada surat resmi. Kalau surat pribadi dari siapa? Salah satunya Kak Nakula untuk nama pengirimnya ya. Kak Matahari ya. Silahkan ditulis ke buku jawaban pertanyaannya dan diisi di buku masing-masing. Selamat bekerja. Yang sudah beres boleh dikumpulkan, Bapak lihat nanti. Yang sudah beres pertanyaan dan jawabannya boleh dikumpulkan ke depan. Bapak analisa. Silahkan perwakilan kelompok sudah? Kelompok berapa nih? Kelompok B. Oke, kita lihat. Kelompok B ya? Oke. Kakak, oke. Kelompok B, oke. Ambil lagi. Udah? Kelompok mana lagi nih? Akan Bapak cek. Kelompok B paling awal finish. Udah, silahkan kumpulkan. Kelompok apa nih? C. Oke, kelompok C. Bentar ya. Baik, kelompok C. Terima kasih. Wah, silahkan. Kelompok A ya? Oke. Matahari benar. Ketua MOS. Ya, benar. Oke. Oke, silahkan Kak. Baru 3 nih. 2 lagi, gimana? Ayo sok, silahkan. Matahari, oke. Ketua MOS. Pertama bertemu, paragraf pertama betul. Silahkan, kelompok E. Kelompok D nih. Punten. Matahari benar. Ketua MOS. Oke. Ya, sama-sama.
Baik, dari hasil pengerjaan semuanya, Bapak lihat udah keren banget dari analisa dan segalanya. Udah dapet, udah bener. Nanti kita lihat nih. Pertama nih, siapakah nama pengirim surat? Tadi jawabannya apa? Oke, Matahari, benar. Udah benar ya. Dilihat ya di surat pribadinya ya, bisa analisa tuh. Si Matahari pengirim suratnya. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua, siapakah kakak Nakula? Oke, benar benar banget, yaitu ketua MOS. Kemudian tuliskan kalimat yang menggambarkan kesan pertama penulis surat kepada kakak Nakula. Kalian pernah bilang gitu nggak? Waktu MPPDB ya? Lanjut, apa tuh? Harapan ya, harapan si penulis apa Cina kepada kakak Nakula? Nomor 5-nya. Harapan penulis, apa jawabannya? Jika suatu hari nanti ya? Jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada dirimu, bukan karena paras apa yang kamu miliki saat ini. Wow, dalam banget. Ya, bahwa di situ si penulis menyampaikan, di situ ada isinya bahwa jika suatu hari nanti aku suka padamu, aku harap itu karena kebaikan yang ada pada diri kamu, bukan karena paras tampan yang kamu miliki saat ini. Beh, keren banget. Yang keenam, pertanyaan terakhir apa tuh? Apa tujuan penulis mengirimkan surat? Yaitu mengungkapkan perasaannya kepada Kak Nakula. Pernah bikin surat? Pernah. Sekarang mau WA kali? Instagram apa WA? Apa surat pribadi pernah? Bikin tulis tangan. Bikin surat apa Kak Kirana? Masih ada yang suka curhat-curhat di diary? Masih kirim-kirim surat pribadi? Bener nih, zaman sekarang masih ada kirim surat gitu. Tapi benar, meskipun kita di chat atau di Instagram, di apapun itu, benar. Kalau kita ngirim surat tuh emang bentuknya sekarang tuh media sosial. Salah satunya tuh kalau surat pribadi yang sering kita lakukan apa? Surat izin di grup. Itu salah satunya adalah bentuk surat pribadi. Kalau surat resmi udah kelihatan ya. Di surat resmi ada kopnya, ada segala macamnya, kemudian ada tanda tangan pengirim, ada lampiran, ada hal dan lain sebagainya. Baik, di analisis pertama udah bisa. Kita di sini lanjut, yaitu menganalisis isi dan tujuan dalam surat resmi. Teman-teman kembali menganalisa, membaca surat resmi dan surat pribadinya. Kemudian teman-teman cari itu isi dan tujuan dalam surat resmi. Cari si isinya sama si tujuannya itu dari surat resmi itu apa. Jadi nih di surat resminya kan di sini ada tentang dari OSIS. Nah, cari isinya dan tujuannya di dalam surat resmi tersebut. Silakan dicari. Kalau udah dicari nih, udah dianalisa si surat resminya, udah dicari isinya, udah ketemu isinya, udah ketemu tujuannya, kembali tuliskan di buku. Silahkan, selamat menganalisa dan mencari isi dan tujuan dalam surat resminya. Surat resminya kelihatan. Nah, ada surat resmi ya, ingat yang dianalisanya tuh di surat resmi. Karena kita silakan nanti kalau udah ketemu isi-isinya, tujuan-tujuannya ditulis, nanti kita bahas kembali. Ada surat resminya ketemu? Udah kelihatan ya cara analisanya? Ya, kelompok ini udah jago lah. Mana? Ya, mana surat resminya nih? Contoh surat resminya kan Bapak udah kasih nih. Oh, nah, ini analisa si surat resminya. Cari isinya. Isinya apa aja sih? Kalau udah kelihatan tuh isi-isinya, lalu Bapak tampilkan tuh pertanyaannya. Silahkan dijawab, pindahkan ke buku. Oke, kayak tadi. Tadi mah kita nyarinya unsur-unsurnya, sekarang isi dan tujuannya. Ada surat resminya? Kelihatan? Ada tanda tangan. Oh, isinya cari. Isinya tentang apa sih? Lihat di sini di isinya.
tujuannya tentang apa, ada kan? Nah, kemudian kalau udah diskusikan sama teman-teman nih, kalau ketemu jawabannya, baru masukkan ke jawabannya. Kelompoknya ada kesulitan? Ya. Aman? Aman? Oke, kalau tidak ada kesulitan mah. Kak Irfan, kelihatan? Bisa ya, analisa ya? Dianalisa, dibedah. Iya, tulis silahkan jawabannya. Kalau udah dianalisa, dijawab. Kak Saril, silahkan ditulis. Takut buat jawaban di rumah. Jangan hanya mempercayakan pada satu orang ya. Di kelompok tuh ya, nulis semuanya biar punya jawabannya kalau kelompok seperti ini. Kalau ada kesulitan, ngomong. Kita bahas. Sok tulis semuanya. Kalisa silahkan tulis kalian isi jawabannya. Nanti akan Bapak panggil satu-satu ke depan. Nah, kan dipanggil satu-satunya ke depan. Bacakan. Kelihatan Ju? Silahkan ditulis Ju jawabannya. Siapa tahu giliran Juan dan kelompoknya yang maju ke depan. Setiap orang mengumpulkan ya, kan Bapak nilai ya. Setiap orang mengumpulkan ya. Di bagian analisa, isi dan tujuannya ditulis ya. Akan Bapak cek per satu orang nih. Takutnya hanya mempercayakan pada kelompoknya saja. Akan Bapak cek satu-satu. Satu-satu akan Bapak cek. Silahkan dikumpulkan. Dianalisa ya. Tuh lihat surat. Oh ya, takut kesusahan di itu nih Bapak tampilkan nih suratnya. Nih, bisa dilihat nih suratnya nih. Analisa
Di meja ada? Silahkan ditulis. Pertanyaannya itu kelihatan? Pertanyaannya? Kelihatan pertanyaannya? Dijawab masing-masing. Kumpulkan, akan Bapak parap, akan Bapak nilai untuk ngambil nilai-nilai kalian. Yang sudah? Boleh, yang sudah satu orang semuanya wajib mengumpulkan. Akan Bapak cek. Sok silahkan. Yang sudah boleh nih. Oke, silahkan duduk nanti kakak kasih nama di bukunya. Nanti akan Bapak periksa. Kasih nama. Yang sudah boleh dikumpulkan, kasih nama. Baik. Oke. Jangan lupa namanya ya. Boleh simpan di situ? Oke. Simpan di situ. Terima kasih. Silahkan dikumpulkan ya kalau yang sudah. Boleh simpan situ buat Bapak analisa. Oke. Ya, simpan situ. Boleh kumpulin bukunya. Sebelah sini nih. Oke. Boleh simpan situ.
Senyum-senyum bahagia dong. Ini kenapa bukunya sampai copot-copot gini? Baik, dari hasil analisa nih, udah ada yang belum memahami, ada yang sangat paham, ada yang sudah paham. Jadi, Bapak bagikan kembali. Ini buku Mahdi. Kemudian, ini buku Hesti. Kemudian, ini Sahril. Ini buku Adelia. Kemudian ini buku Ibnu. Kemudian buku Nabil. Buku Nabil. Oke kan Nabil. Buku Kakak. Silahkan bukunya. Kak Faiz. Kemudian oke. Buku Saminah. Kemudian buku Kak Ika. Kak Ika. Kak Sahril. Kanal silahkan. Katia Talisa. Kak Rahel. Kak Rahel kemana ini? Kemudian Kak Sulis. Kak Mauli. Kak Sulis. Kak Mauli. Kak Irfan. Kak Irfan. Kak Juhedi. Kemudian bukunya, kemudian Kak Hasim. Kak Hasim, kemudian Kak Jani. Kemudian Kak Rudin. Kemudian Kak Raisa. Kak Rudin, Kak Raisa. Kak Siti Maisaro. Kak Rudin, Kak Raisa. Kemudian Kak Samson. Kak Amri. Kak Siti Rohmah. Kak Siti Kirana. Kak Disa. Baik, fokus kembali. Siap fokus lagi? Siap fokus lagi? Siap fokus lagi? Baik, kita fokus kembali. Dari hasil analisis isi dan tujuan dalam surat, pertanyaan pertama tadi
kita ditampilkan di layar bahwa kapan dan di mana acara rapat akan diselenggarakan? Di mana? Di mana? Di ruang OSIS SMP Pelita Bangsa. Oke. Kemudian siapa yang diundang untuk menghadiri acara rapat? Yaitu ketua murid kelas 7, 8, dan 9. Kemudian, kegiatan apa yang dipersiapkan dalam rapat tersebut? Oke, yaitu bazar dan malam gembira Pelita Bangsa. Kemudian, siapa yang mengundangnya? Yaitu ketua OSIS SMP Pelita Bangsa Mutiara Belvia. Nih sekarang nih. Mengapa kepala sekolah membubuhkan tanda tangannya? Ini apa ini? Salah satu pembeda antara surat resmi dan surat pribadi, ya. Kemudian di sini nih. Apa yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut? Yaitu rencana kegiatan bazar dan malam gembira. Tepuk tangan buat kita semua, keren banget. Keren banget nih. Menganalisis udah. Pokoknya udah keren-keren banget. Udah Bapak harap ada beberapa orang tadi yang belum begitu paham, nanti bisa ke bawah sama kita semua, bisa jadi lebih paham lagi. Jadi jangan pernah berhenti di dalam pembelajaran ini. Baik, analisis udah, ngeliat kita tadi perbedaannya udah antara surat resmi dan surat pribadi. Kita nih bakal nentuin unsur-unsur yang ada di dalam surat resmi dan surat pribadi. Nih, dilihat nih di sini nih. Bandingkan nih, lihat unsur-unsurnya antara surat resmi dan surat pribadi. Tolong kembali sama teman-teman tuh dibuka lagi tuh surat resmi sama surat pribadinya. Kemudian tuh lihat unsur-unsurnya apa aja yang ada. Kemudian sama tugas lagi deh, yaitu masukkan ke dalam tabel unsurnya. Paham? Tugasnya gini, teman-teman nih kembali baca surat pribadi sama surat resminya, kemudian masuk ke dalam si analisa unsur-unsurnya, kemudian lihat tuh, masukkan ke dalam tabel unsur-unsurnya. Nih, tabel unsur-unsurnya untuk analisanya Bapak bagikan nih, untuk analisa unsur-unsurnya. Nih, silakan tulis sama teman-teman tuh, masukkan ke dari hasil diskusi, bareng kelompoknya masukkan ke unsur-unsurnya informasi yang didapat dalam surat resmi dan surat tidak resminya. Boleh juga nanti ini disetorkan ke depan, tetapi di buku masing-masing harus nulis ya. Selamat bekerja keras kembali. Kita mencari unsur-unsurnya nih, unsur-unsur yang ada di dalam surat pribadi dan surat resmi. Silahkan ya. Ya, itu unsur-unsurnya. Masukkan, analisa dulu di surat pribadinya, di surat resminya sama di surat pribadinya. Kemudian unsur-unsurnya setelah dianalisa ini sama teman-teman semua didiskusikan, masukkan ke dalam tabel. Nih informasi di dalam surat 1 tuh ada apa aja di sini. Di sini lihat. Pertanyaannya kop surat ya. Mohon maaf. Sebentar. Takut Bapak salah. Sebentar. Taruh dulu. Mohon maaf. Selembarannya lihat tuh di tugas kedua. Ini nih. Sebentar. Ya sama, ya benar sama.
Berarti teman-teman tuh tulis ke bukunya perihal yang unsur-unsurnya, lihat tuh yang unsur-unsurnya, yang ini tulis ke buku, kemudian setelah dianalisa dari surat resmi sama surat pribadinya, kemudian lihat unsur suratnya ada enggak, kop suratnya, checklist, kalau ada tulis ada, kalau tidak ada tulis tidak ada. Ini bisa dibaliknya, mohon maaf, ininya dibalik, kemudian catat bentuknya ya, kemudian masukkan. Oke? Analisa. Jadi ke kelompok A, analisa surat resmi sama surat pribadinya, kemudian buat di sini untuk tugas kelompoknya, selain tugas pribadi ya. Tugas kelompoknya silahkan nanti masukkan ininya. Oke, hasil analisanya yaitu melihat unsur-unsur di dalam suratnya. Boleh, silahkan. Dipahami kelompok A? Kelompok B, paham? Benar? Tulis, analisa, kemudian nih kelompok B lihat. Berarti setelah dilihat nih, dibandingkan nih unsur-unsurnya antara surat resmi dengan surat pribadinya. Oh, lihat nih. Oh, berarti tulis, kemudian tulis di sini. Oh, ada. Oh, ada. Oh iya ada. Oh, tidak ada. Ada, oh tidak ada. Gitu. Oke. Oke. Pindahkan juga ke buku pribadinya. Paham? Belum? Lihat surat resminya mana? Surat resmi sama surat itunya. Nah, teman-teman diskusikan di sini. Oh, ini apa? Ada tidak? Oh, ada tidak? Nah, pindahkan ke bukunya. Ini pindahkan ke buku. Hasil analisa teman-teman nih, unsur-unsurnya pindahkan ke buku. Oke? Paham? Benar? Selamat menulis kembali. Paham belum? Nah, ini jangan jadi patokan. Baik, teman-teman nih bandingkan. Ini analisa. Oh, ini ada apa aja? Oh, di sini ada apa aja? Nah, ini tabel ini masuk tulis ke buku masing-masing. Kemudian coba bandingkan di sini. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Ada nggak? Ada nggak? Oke? Paham? Paham kelompok D? Oke. Kelompok E gimana? Udah paham belum? Nah, ini ada surat resmi, ada surat pribadi. Simak. Teman-teman nih, jangan ngacu ke yang tadi ya. Tabel tadi nih, jangan ngacu dulu. Nah, teman-teman, kalian tuh lihat, bandingkan nih, analisa. Karena kita pengen tahu unsur-unsurnya kan, unsur-unsur di dalam surat ini. Ini surat resminya, ini surat pribadinya. Lihat, ada nggak? Oh ini mah ada kop suratnya. Oh ini mah tidak ada. Oh ini mah ada apa? So, masukkan tabel ini ke buku pribadi. Dilihat, oh benar nggak? Gitu. Oke, paham? Bisa dikerjakan? Bisa dikerjakan? Selamat menganalisa. Sok silahkan dianalisa. Silahkan dikerjakan.
Yang kesulitan bisa acungkan tangan. Pindah ya. Ke sini. Di tabelnya rapih deh. Buat tabelnya rapih ya. Kelompok D aman? Bisa nganalisanya? Kelompok E aman nih kelompok E nih. Aman banget. Kelompok A kenapa? Kelompok C aman? B. B aman ya? Aman. Nah, tabelnya dimasukkan. Oh. Kenapa? Ada nggak? Benar Kak. Sok analisa. Pindahkan. Tulis. Rapat. Bikin. Tadi saya udah? Belum? Oke. Kasih udah? Belum? Ya. Analisa. Pindahkan ini. Lihat kop surat ada nggak? Nomor surat ada nggak ada? Pindahkan di sini ke tabel. Ini tabelnya. Jangan itu. Jangan yang ini tabelnya. Nah, ke yang ini tabelnya. Langsung aja pindahin. Oke, paham? Paham? Oke, kalau udah paham.
Bisa udah. Udah. Pakai dong. Rapih, keren ya. Wah, akan Bapak periksa kembali masing-masing nih. Gak apa-apa. Kak Sahril? Oke. Kelihatan banget ya. Surat resmi dengan surat pribadi itu kelihatan banget bedanya. Unsur-unsurnya juga kelihatan banget ya.
Ya, Pak. Kenapa? Sangat sebenarnya. Karohmah tuh. Kamri udah? Hah? Oh, Kok mau salah nih? Apa? suka kebalik. Suka kebalik, suka kebalik. Katia, udah? Oke. Kasim? Rapi ya, dibikin. Dianalisa, diliatin unsur-unsurnya kayak gimana, apa aja. Dibanding-bandingkan. Biar nanti sekali lihat tuh surat resmi dengan surat, oh ini tahu, oh saya tahu. Oh nanti cara bikin surat resmi tuh, oh saya langsung tahu. Oh bikinnya, oh gini-gini. Langsung lah kelihatan. Isi suratnya ada nggak itu? Isi suratnya ada nggak? Ada ya? Surat resmi sama surat pribadi ada. Kok mati lagi? Mau kamar mandi boleh? Subhanallah. Mana gitu? Mana gitu ya? Nah, baca gitu, baca gitu, baca. Boleh.
Skena. Sudah beres semua? Sok silahkan lembar tugasnya kumpulkan kembali. Kan Bapak analisa kembali. Silahkan. Per satu orang dikumpulkan. Maju ke depan. Kita bakal lihat nih. Kumpulkan di depan. Oke. Oke. Kumpulkan di depan. Oke. Ulah didiin lah, ulah didiin. Oke. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oh, terima kasih, Kak.
Jani, Hasim, Disa, Irfan, Nabil, Enal, Adelia, Hesti, Rohmah, Lia, Maesaro, Minah, Sulis, Raisa, Mauli, Amri, Tia Talisa, Kirana, Ika, Ibnu, Mahdi, Rudin, Sahril, Faiz, Juhedi. Baik, kembali fokus, siap? Kembali fokus. Kembali fokus. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Tepuk 1. Baik, fokus kembali. Lihat di surat, kita tadi sudah melakukan mencari unsur-unsurnya. Kembali dengan kelompoknya, lihat surat resmi sama surat pribadinya. Udah dilihat? Lihat di surat pribadi. Kop suratnya ada tidak? Di surat resmi? Kemudian kita ke yang pertanyaan kedua. Nomor surat. Di surat pribadi ada tidak? Di surat resmi? Kemudian yang ketiga, tanggal surat. Di mana tuh adanya? Di mana? Di surat resmi ada nggak? Surat pribadi ada nggak? Berarti berapa? Duanya. Kemudian alamat. Surat resmi ada nggak? Surat pribadi? Berarti ada dua-duanya ya. Kemudian lampiran. Surat pribadi? Surat resmi? Oke, udah paham banget nih. Perihal. Surat pribadi? Surat resmi? Salam pembuka. Di mana tuh tidak adanya? Surat pribadi. Oke, surat resmi?
Oke. Isi surat? Dua-duanya ada? Oke. Salam penutup? Dua-duanya ada? Siapa tahu ada yang ngasih salam. Tapi ada ya? Yakin ya? Kemudian tanda tangan penanggung jawab? Di mana yang nggak ada? Di surat pribadi nggak ada tanda tangan penanggung jawab. Kalau di surat resmi? Ada. Kemudian nama dan tanda tangan penulis surat? Di mana itu yang ada nama tidak ada tanda tangan? Pribadi, oke. Kalau di surat resmi? Lengkap. Berarti ada nama, ada tanda tangan. Itu adalah unsur-unsur antara dua surat, yaitu surat pribadi dan surat resmi. Nah, dari hasil belajar ini bagaimana? Asik? Senang belajarnya? Senang belajarnya? Oke. Dari hasil belajar ini, mari kita simpulkan kegiatan belajar ini. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan belajar ini? Oke, silakan Kak Rahel berdiri. Yang lain simak dari kesimpulan belajar ini. Ya, berdiri, silakan. Dari hasil belajar ini dapat disimpulkan bahwasannya surat pribadi adalah surat yang dikirim oleh seseorang kepada orang lain yang isinya berkaitan dengan masalah pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk keperluan formal oleh pihak tertentu, mulai dari kepentingan pribadi, lembaga, instansi hingga organisasi. Misalnya, surat edaran, undangan pernikahan, pemberitahuan, dan lain sebagainya. Surat resmi ditulis menggunakan kaidah kebahasaan atau aturan yang sudah ditentukan, yaitu memakai bahasa baku, isi surat jelas, menggunakan kalimat efektif, serta ditulis secara cepat sesuai keperluan. Surat resmi dibuat dengan mesin ketik dan sejenisnya. Pengiriman surat resmi dapat melalui mail atau dicetak dan dikirim langsung ke alamat penerima. Penulisan surat resmi memperhatikan PUETI, menggunakan tanda baca yang baik, serta terlihat profesional. Beberapa surat resmi memiliki kod surat dan huruf kapital yang dicetak tebal. Sementara itu, dalam pembuatan surat pribadi, kita tidak mengenal aturan kebahasaan yang baku. Surat pribadi ditulis dengan kalimat yang bebas, serta membahas hal-hal yang bersifat pribadi, seperti percintaan, cerita liburan, dan sebagainya. Baik, terima kasih Kak Rahel. Maaf ya. Jadi kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini tentang surat resmi dan surat pribadi adalah di mana salah satu bentuknya yaitu dari hasilnya bahwa surat pribadi adalah surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain, yang dimana isinya itu berkaitan dengan urusan pribadi. Kemudian surat resmi itu adalah surat yang digunakan untuk kepentingan atau keperluan formal, di mana yang digunakan oleh pihak tertentu. Jadi salah satunya tuh kepentingan pribadi juga bisa disebut resmi. Bisa. Salah satunya adalah bentuknya surat undangan. Kemudian lembaga, instansi hingga organisasi. Kalau instansi itu seperti ini, sekolah. Kalau organisasi berarti salah satunya di kita adalah OSIS, yaitu disebutnya itu organisasi. Kemudian salah satunya juga contohnya surat edaran, kemudian undangan pernikahan, kemudian pemberitahuan dan lain sebagainya yang ditulis secara resmi. Di mana bahasanya itu menggunakan bahasa yang formal ya, atau baku, ditulisnya secara baku. Kemudian surat resmi juga dibikinnya oleh mesin ketik atau lainnya. Bisa tuh. Salah satunya nih, sama apa nih? Laptop. Kemudian apa lagi? Chromebook, handphone, dan lain sebagainya. Itu cara membuat surat resmi. Dikirimnya pun bisa langsung dan bisa berbagai media. Salah satunya apa tuh? Melalui apa tuh? Email. Kemudian apa lagi tuh? WhatsApp bisa lah, oke lah, email ya, WhatsApp bisa melalui surat resminya. Kemudian dibuatnya itu ada salah satunya itu huruf kapital dan dicetak tebal. Kemudian dalam pembuatan surat pribadi kita tidak mengenal aturan kebahasaan, sedangkan di surat resmi itu memiliki aturan
perasaan. Kalau di surat pribadi itu enggak. Ditulisnya tuh dengan bahasa pribadi. Jadi tidak terikat oleh bahasa yang formal. Itu salah satu yang nampak jelas di surat pribadi dan surat resmi. Kalau di surat pribadi mah biasanya yang disampaikan itu tentang percintaan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk surat pribadi. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih karena semangat selalu belajarnya. Kemudian buka kembali materi yang akan kita pelajari ke depannya apa. Silakan dibuka di bab 7-nya. Pelajari kembali di rumah seperti mempelajari materi ini. Baik, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Selamat beristirahat. Silakan. Terima kasih. Sahril? Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Semangat belajarnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.